Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam teman-teman semuanya, sahabat aku. Jumpa lagi dengan aku Adel di malam hari ini gitu ya guys ya. Oke, baru kali ini aku bikin video guys. 2 hari ini sibuk puasa dulu dan taraweh ya guys ya, dan agak kurang sehat juga badannya gitu guys ya. Oke, makasih ya teman-teman yang udah subscribe, yang udah like-nya gitu. Yang belum, tolong dong like-nya ya, subscribe-nya, biar aku lebih semangat lagi untuk membuat video-video berikutnya. Singkat cerita guys, malam ini akan membawakan kisah dari seorang subscriber kita ya guys ya, adalah Kak Tino. Kak Tino ini guys adalah seorang pekerja di rumah sakit dengan menjaga kamar mayat. Wow, kamar mayat guys. Kebayang gak sih kalian kalau berada di kamar mayat setiap harinya gitu guys ya. Dan seperti gangguan ataupun suara-suara ataupun lemparan ataupun perwujudan itu sepertinya sudah makanan dari Kak Tino itu sendiri gitu guys ya. Singkat cerita, malam hari itu Kak Tino bilang tidak seperti biasanya gitu guys ya. Kebetulan kemarin berapa hari itu sedang yang musim hujan, angin kencang gitu kan. Nah tiba-tiba Kak Tino ini terbiasa dengan membuat kopi gitu ya. Dia berjalan menuju dapur membuat kopi, dan pada saat si Kak Tino ini berjalan menyusuri ruangan menuju kamar mayatnya itu, tiba-tiba dia dikejutkan gitu guys. Dia kaget seperti pintu dibuka, tetapi dia nengok ke kiri ke kanan tidak ada gitu, dan ruangan itu sepertinya tidak pernah dia melihat gitu sesuatu yang aneh selama dia di situ gitu ya guys ya. Tetapi dia sudah biasalah gitu, yang lebih dari itu pun dia sudah tidak takut gitu. Dan Kak Tino ini berjalan terus sekitar jam sekitar 1:30 terjadilah sesuatu yang dia sebenarnya itu dia kayak udah diunjukin gitu guys. Ada perempuan yang datang gitu dengan yang matanya lepas gitu guys ya, tiba-tiba ada gitu nongol. Dia kaget gitu kan, terus dia nengok lagi, dari siapa gitu guys ya. Nah kemudian dia mengopi sambil bertanya-tanya ada apa. Tiba-tiba guys ada selang berapa menit dia sudah dapat info telepon gitu bahwa akan ada mayat wanita yang tertabrak kereta gitu guys ya, untuk disimpan dulu di situ. Itu kalau kita mungkin mau dengar kayak gitu ya gimana guys ya, kalau Kak Tino ini udah memang pekerjaannya gitu, oke diterima gitu guys ya. Nah pada saat itu singkat cerita mayat itu sudah di dalam gitu ya guys ya, dia duduk lagi gitu kan. Nah entah kenapa gitu guys ya, Kak Tino tuh ingin sekali gitu membuka pintu kamar mayat sambil dia memperhatikan mayat yang si perempuan baru datang ini gitu ya guys ya. Sambil ngopi dia ngeliatin, jadi bangkunya itu ditarik ke arah dia gitu kan. Nah tiba-tiba lagi merokok gitu ya, si Kak Tinonya itu dia suara bang gitu kan. Terus dia bingung ada apa ya, mas tolong kata dia gitu. Ya siapa ya, kata Kak Tino gitu. Saya mas, katanya, tolong carikan mata saya mas. Hah, mata? Kamu yang tadi masuk bukan gitu, kamu jangan ganggu ya, kata Kak Tino begitu guys. Nah tiba-tiba entah kenapa gitu ya,
sebenarnya Kak Tino tuh nggak hal-hal gitu udah biasa, tapi entah kenapa dia bisa merasakan dan dia tuh menangis terus. Jadi Kak Tino merasa terganggu, tiba-tiba dia samperin guys, samperin sama Kak Tino gitu ya. Yang tadinya dia nggak takut guys, dia merasa takut sekali gitu ya. Begitu dia masuk, dia jalan, terus dia jalan, begitu dia deket, dia buka dong kainnya, dia buka kainnya, bener guys, dia lihat matanya keluar. Dan si perempuan itu dengan yang apa, entah itu halu entah apa, si perempuan itu bangun gitu guys, bangun dan memegang lehernya Kak Tino. Spontan dong dia berteriak dan dia membacakan ayat-ayat kursi, ayat-ayat suci Al-Quran. Nggak lama gitu dia jatuh guys, dia jatuh, tapi gitu dia melek matanya, kondisi mayat itu tertidur, tapi tetap tutup matanya, tutup badannya itu terbuka gitu. Nah tiba-tiba datang dah langkah, dia dengar langkah tuk 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 jalan gitu kan. Nah tiba-tiba temannya datang, Mas Tino ada apa gitu kan. Enggak, katanya gitu, tadi saya mengalami sesuatu gitu yang belum pernah saya alami gitu kan. Terus ini kenapa terbuka mayatnya, serem gitu kata temennya gitu guys. Padahal temennya itu yang biasa nganter mayat juga gitu guys ya. Nah tiba-tiba mereka keluar gitu berdua, entah kenapa tuh Kak Tino ngerasa nggak nyaman sendiri dan dia minta temenin gitu guys sama temennya gitu kan. Nah setelah itu si Kak Tino bilang, kamu takut nggak gitu hari ini? Terus angin, nah terus terdengar lagi berdua gitu ya guys ya. Temennya itu dengar gini, mas gitu kan, mas nangis, tolong mas cariin mata saya, katanya gitu. Jadi bilang, Mas Tino denger nggak gitu? Iya itu yang tadi saya dengar juga, kata si Kak Tinonya gitu. Terus gimana dong nih Mas Tino gitu? Udah biarin aja, cuekin aja gitu. Nah terus tiba-tiba si Mas Tino, Kak Tinonya ini sama temennya duduk berdekatan gitu kan. Datanglah suster jaga, suster jaga dari depan IGD datang lewat, terus Mbak apaan katanya gitu, mau merasakan sesuatu nggak di sini, sensasinya sangat luar biasa gitu. Terus kata susternya bilang begini temennya, yang bener mas, iya tumben Mas Tino ada rasa gimana, dia nih sampai ditemenin katanya sama temennya itu. Terus akhirnya mereka bertiga gitu ya guys ya, jadi kayak seperti menunggu gitu. Dan anehnya si perempuan itu tahu dia kalau dia ditungguin untuk memberikan reaksi gitu ya. Akhirnya si perempuan itu ulang lagi berbicara, Mas tolong cariin mata saya. Si susternya itu guys udah langsung, udah ya, saya udah takut katanya gitu ya guys ya. Akhirnya si susternya itu dengan pamit buru-buru gitu kan ke sana. Terus pukul menjelang mau subuh gitu guys. Singkat cerita udah subuh, udah tenang, Kak Tino udah mulai sholat subuh, ditinggal gitu, semua dikunci. Akhirnya sholat subuh semua, akhirnya Kak Tino udah pagi, dia jadwalnya pulang gitu guys ya. Sampai diceritakan di depan itu Kak Tino menceritakannya gitu di ruang IGD juga teman-temannya. Pada akhirnya yang sip akan datangnya pengganti Kak Tino kedua udah mulai takut gitu guys ya. Akhirnya ya mau nggak mau lah udah tugas gitu ya guys ya. Itu aja guys ceritanya dari Kak Tino. Makasih ya Kak Tino ya udah berbagi cerita. Jadi buat kalian ada pesan nih di sini ya gitu, kalau kata Kak Tino nih ya, seberani-beraninya kita jangan pernah menghampiri sesuatu yang sudah terlihat dan nyata itu
menakutkan gitu ya. Lebih baik kita jarak jauh dan membacakan doa-doa agar kita tidak seperti yang dialami Katino dengan yang seperti mau dicekik gitu guys gitu ya. Oke teman-teman, ini aja cerita aku malam ini. Terima kasih udah denger, semoga kalian bisa terhibur ya. Sekali lagi guys, like-nya, subscribe-nya aku tunggu ya, biar aku semangat dong, ayo dong gitu, biar semuanya juga bisa selalu aku doakan yang terbaik gitu guys. Oke, thank you for watching. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.